Shalom Aleihim, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Rumah Tuhan adalah rumah kita. Mari kita tetap fokus kepada perintah Allah, kepada Allah itu sendiri, sehingga proses renovasi itu menjadi perjalanan rohani. Mazmur 33 ayat pertama sampai dengan ke-6. Bersorak-soraklah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan 10 gambus 10 tali, nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai, sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Saudara, bagaimana sih supaya kita itu bisa bahagia di tengah-tengah dunia yang penuh dengan hambatan dan persoalan? Hambatan itu akan selalu ada di tengah dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Tapi bagaimana supaya kita bisa hidup dalam damai sejahtera? Meskipun Mazmur 33 ini tidak memiliki latar belakang yang jelas, tetapi bukan kebetulan apabila Mazmur 33 ini ditempatkan setelah Mazmur 32 yang berbicara mengenai kebahagiaan orang yang diampuni Tuhan. Bila pada Mazmur 32 kita telah melihat betapa membahagiakannya pengampunan Tuhan, maka pada Mazmur ini kita diperlihatkan bagaimana pengampunan yang sempurna itu menjadi pendorong bagi pemazmur untuk berelasi akrab, berelasi intim, berelasi dekat dengan Tuhan, dan menjalani hidup bukan lagi di dalam sungut-sungut, tetapi menjalani hidup penuh dengan ucapan syukur. Menarik sekali saudara, ucapan syukur Raja Daud. Ia tidak bersyukur atas kekayaannya. Ia tidak bersyukur pula karena jabatan raja yang dimilikinya. Ia juga tidak bersyukur atas segala apa yang dicapainya. Tetapi ia justru bersyukur untuk satu hal yang utama. Di dalam ayat yang keempat dikatakan, sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Daud bersyukur atas firman Tuhan. Daud bersyukur karena firman itu benar, setia, adil, berotoritas, dan tidak berubah. Ini yang menjadi syukur daripada orang yang relasinya, hubungannya dekat dan akrab dengan Tuhan. Sedangkan mengenai Tuhan, Daud bersyukur karena Tuhan memperhatikan umatnya, serta berkuasa untuk menyelamatkan dan memelihara umatnya. Karena itu Daud berkata, berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Jadi saudara, melalui Mazmur 33 ini, kita belajar bahwa seseorang yang berelasi dekat dengan Tuhan, seseorang yang memiliki hubungan dan ikatan yang akrab dengan Tuhan, niscaya akan berdampak pada perspektif dalam memandang hidup. Orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang akrab dengan Tuhan, orang yang memiliki relasi dekat dengan Tuhan, itu akan berdampak bagaimana dia memandang hidup. Dia tidak lagi memandang dari sudut pandang dirinya, tapi dia akan memandang segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan, karena dekat dengan Tuhan, karena akrab dengan Tuhan. Sehingga doa dan permohonannya adalah, biarlah kehendakmu, bukan kehendakku. Umumnya kita berpikir bahwa hidup bahagia itu adalah hidup yang berlimpah harta, hidup yang sukses, hidup yang mencapai puncak atau jabatan tertinggi. Namun bagi orang yang dekat dengan Allah, yang punya hubungan yang akrab dengan Allah, yang Allah menjadi kehendak di dalam hidupnya, kebahagiaannya adalah karena ia
punya Allah dan firman-Nya. Seperti sebuah pepatah itu mengatakan begini, jika yang kita miliki hanya Allah, kita telah memiliki segala yang kita butuhkan. Saya ulang, saudara. Jika yang kita miliki hanya Allah, kita telah memiliki segala yang kita butuhkan. Tetapi kalau yang kita miliki adalah berkatnya Allah, maka kita tidak punya Allah sang sumber berkat. Dalam hidup, hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa kebahagiaan yang sejati itu karena memiliki Allah yang sejati. Kebahagiaan yang sejati karena kita memusatkan hati dan pikiran kepada Allah di tengah segala masalah. Dan tidak heran jika sesulit apapun hidupnya orang yang dekat dengan Allah, sedalam apapun kegagalannya, itu tidak akan membuatnya berpaling dari Tuhan. Maka bagaimana dengan saya dan Bapak Ibu Saudara? Apa yang menjadi pusat dari kebahagiaan kita? Allah atau dunia? Apakah yang menjadi alasan utama kebahagiaan kita selama ini? Kesuksesan ataukah Tuhan? Jikalau yang menjadi alasan kebahagiaan kita adalah Allah dan firman-Nya, kita akan menemukan kebahagiaan sejati di tengah-tengah banyaknya persoalan duniawi. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur karena hari ini firman-Mu mengingatkan kepada kami apakah sesungguhnya yang menjadi sumber kebahagiaan kami. Apakah Allah itu sendiri ataukah hal-hal duniawi? Ketika yang menjadi sumber kebahagiaan kami adalah hal-hal duniawi, maka kebahagiaan itu sementara. Tapi ketika yang menjadi sumber kebahagiaan kami adalah perkara sorgawi, maka itu akan menjadi kebahagiaan dan sukacita sejati. Biarlah kiranya kami makin hidup dekat dan akrab dengan Allah, sehingga hidup kami dipenuhi dengan kebahagiaan yang dari sorga. Mengingat untuk dua keluarga kami, untuk Oma Roswira Wiwit yang hari ini bertambah usia di dalam kemurahan Tuhan, kiranya Tuhan terus menuntunnya untuk berfokus kepada Allah, sehingga hidupnya dipenuhi dengan sukacita surgawi. Kuatkan hatinya dan kesetiaannya kepada Engkau. Mengingat juga untuk Theodore Hero yang juga hari ini berulang tahun, kiranya juga Engkau menolong orang muda ini genggam erat hidupnya untuk menjadikan firman Allah dan Allah itu sendiri sebagai sumber kebahagiaannya. Maka dia akan menjalani hidup yang sukacita dan penuh dengan semangat yang dari surga. Hari ini bangsa kami memperingati Hari Pahlawan. Kiranya ini mengingatkan bahwa perjuangan kami belum selesai. Tugas kami hari ini sebagai warga negara adalah tunduk kepada pemerintah, melakukan apa yang menjadi program pemerintah itu, menjalankannya dengan baik, bahkan mentaati setiap apapun yang menjadi dorongan, anjuran, bahkan aturan daripada pemerintahan. Hambatan bisa terjadi, persoalan bisa terjadi, tetapi bagian kami itu adalah tunduk kepada Allah. Demikian juga kami akan tunduk kepada pemerintah. Menyerahkan juga untuk proses renovasi di tengah-tengah gereja kami. Tuhan tolong supaya ini menjadi proyek rohani. Ada pembangunan iman, ada pembangunan rohani. Fokus kami terus dan tetap kepada Allah dan ajaran. Kami tidak dialihkan perhatian kami untuk fokus kepada masalah-masalah yang ada terjadi di sekitar kami. Karena selama di dunia hambatan itu akan selalu ada. Tetapi hambatan itu bisa Tuhan pakai untuk menjadikan perjalanan renovasi sebagai perjalanan iman yang saling menguatkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Selamat ulang tahun untuk Oma Roswirawiwit dan juga untuk Theodore Hero. Kiranya terus hidup di dalam perjanjian dengan Allah. Tuhan memberkati.